Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai 3 musuh Allah di hari akhir. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ada 3 golongan di hari kiamat nanti yang akan menjadi musuhku. Barang siapa yang menjadi musuhku, maka aku akan memusuhinya. Yang pertama, seorang yang berjanji setia kepadaku, namun mengkhianatinya. Yang kedua, seorang yang menjual orang, lalu memakan hasil penjualannya. Yang ketiga, seorang yang mempekerjakan seorang buruh, namun setelah pekerja tersebut menyelesaikan pekerjaannya, orang tersebut tidak memberinya upah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis qudsi yang di atas menyiratkan beberapa adab dan kesalehan baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal berarti kesalehan manusia di hadapan Rabb semesta alam. Sedangkan secara horizontal berarti kesalehan sosial hamba Allah yang harus ditunaikan pada sesamanya. Allah membuka hadis qudsi bahwa yang pertama termasuk 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh Allah adalah orang yang ingkar janji. Dalam Islam, janji dianalogikan sebagai sebuah hutang. Konsep al-wa'du dainun ataupun janji adalah hutang. Menjadi penting sebab hutang harus ditunaikan ataupun dilunasi. Sedangkan orang yang mengingkari janji dalam sebuah hadis termasuk dalam kategori orang munafik. Beberapa ciri orang munafik adalah pendusta, pengingkar janji, dan pengkhianat. Perintah menunaikan janji, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya." Ataupun dalam hadis, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Perintah melaksanakan amanah dan menunaikan janji berarti bukti bahwa manusia tersebut menjaga hak-hak baik kepada Tuhannya maupun sesamanya. Sedangkan hadis tersebut berarti bahwa yang diperintahkan Allah kepada kita adalah bukti iman. Sedangkan lawannya yaitu mengkhianati amanah merupakan bukti kemunafikan. Golongan yang kedua yakni golongan yang menjual orang lalu memakan hasil penjualannya. Golongan ini mengingatkan kita kembali akan praktik perbudakan yang telah terjadi sejak zaman pra-Islam. Adapun korban orang yang diperjualbelikan ialah para budak perempuan. Budak perempuan kala itu diperdagangkan dengan harga murah. Tidak sedikit dari mereka yang dipaksa melacurkan diri oleh para majikannya. Dalam konteks kekinian, praktik perbudakan itu terorganisir secara rapi dan lebih mengerikan sebab terjadi pada orang yang merdeka atau lebih dikenal dengan istilah human trafficking. Praktik pemaksaan budak untuk melacurkan diri ini tertara dalam surah An-Nur ayat 33. "Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan siapa saja yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka yang dipaksa sesudah mereka dipaksa itu." Golongan ketiga yang kelak akan menjadi musuh Allah ialah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban tersebut berupa penunaian hak-hak pekerja dengan memberinya gaji ataupun upah. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi SAW bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang baik pada Tuhan maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga menjamin hak pekerja. Seperti terlihat dalam hadis, "Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah.
Semoga kita semua terhindar dari ketiga golongan tersebut dan senantiasa berusaha menunaikan amanah dalam tiap sendi kehidupan, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Demikianlah penjelasan mengenai 3 musuh Allah di hari akhir. Semoga dengan pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.